Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah, aslih lana sya'nana kullah, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink. La nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang mulia ini, Ramadan yang keempat, ya, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan peluang mendatangi rumahnya Masjid As-Salihin. Suatu nikmat yang besar, ya. Satu hari nanti kita akan terhalang untuk datang ke masjid. Bahkan satu hari nanti kita akan dimandi, dikafan, disolat, dan diantar ke tempat pembaringan sementara di alam kubur. Ingat tuh, perlu diingat. Orang yang bersaum Ramadan, yang puasa Ramadan, selalu ingat saat dia akan berjumpa dengan Allah. Dalam Quran banyak peringatan, ya. Banyak peringatan tentang saat kematian. Kita nak lihat satu mengawali tazkirah pagi ini. Sebenarnya peringatan ini sudah sering disebut di Masjid Salihin, tapi perlu juga disebut lagi pasal itu yang dikatakan tazkirah. Tazkirah itu artinya peringatan. Artinya yang sudah disebut itu sebut jugalah. Itu artinya. Lihat surat Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun halaman 348. Sepatutnya setiap orang ada Quran di depannya, ya. Karena dalam masjid banyak Quran, banyak rehal. Kalau tak ada rehal di luar ni, dalam tu banyak rehal, bertimbun-timbun rehal di situ. Allah memperingatkan ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Boleh dibaca, ya. Hatta iza ja'a ahdahumul maut. Surah Al-Mu'minun 99 dan 100. Halaman 348. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma 'afina wa'fu 'anna. Hatta iza jaa ahadahumul maut. Bila maut sudah datang, semua akan mengalaminya. Semua akan mengalaminya, menunggu saat saja. Sama ada sakit dulu ataupun tak ada sakit. Ada orang yang meninggal tidak ada sakit. Hatta iza jaa ahdahul maut, bila maut sudah sampai, mau menjemput dia, mau mengambilnya, qala rabbirji'un. Orang itu merayu kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah jangan dulu dicabut ruhku, ya Allah. Ya Allah jangan dulu dicabut. Sambunglah sehari dua lagi, ya Allah.
seminggu 2 lagi. Sambunglah dulu nyawaku ya Allah. Irji'uni, jangan dulu cabut ruhku ya Allah. Tapi jangan baca terjemahan yang di situ ya. Terjemahan di situ kan kadang tidak jelas maksudnya. Karena terjemahan itu selalu bermasalah. Terjemahan banyaknya bermasalah. Karena apa? Terlalu literal. Terlalu terikat dengan teks asal. Sepatutnya terjemahan tidak begitu. Sepatutnya terjemahan disesuaikan dengan bahasa target language. Terjemahan biasanya disesuaikan dengan target language, bahasa Melayu. Kita bercakap dengan bahasa Melayu. Kenapa? Terpengaruh dengan grammar Arabic. Kita nak cakap Melayu. Maka ulama mengatakan kebanyakan terjemahan itu Melayu tidak, Arab tidak. Bahasa Melayu tapi grammarnya Arabic. Itu seluk-beluk terjemahan itu ya. Jadi kalau dibaca terjemahan itu, kalau tak faham berarti terjemahan itu belum mendapati, belum sesuai. Rabbirji'un, ya Allah jangan cabut rohku dulu, sambung dulu. La'alli amalu salihan, saya akan beramal saleh. Fima taraktu, selama ini tak buat lagi. Sekarang baru nak amal saleh. Waktu rohnya mau dicabut, baru nak ke masjid. Waktu rohnya nak dicabut, baru nak pegang Quran. Ya Allah, kalau boleh cabutlah rohku waktu aku pegang Quran, waktu baca Quran. Baru nak bertasbih, baru nak beristighfar, baru nak bertaubat, baru nak minta maaf sama adik-beradiknya, saudara-saudaranya. Waktu sehat tidak. Bila mau sudah sampai, ya Allah, tunggu dulu ya Allah. Tunggu dulu ya Allah, irji'uni, tunggu dulu. La'alli a'malu salihan. Saya ingin merebut amal saleh fima taraktu, selama ini tak dibuat. Selama ini tak dibuat. Yang dibuat benda lain. Yang mengganggunya dalam hidup, yang mengganggunya sesudah mati, itu yang dibuatnya. Ramai manusia yang membuat benda yang mengganggunya dalam perjalanan hidup, benda yang menyusahkannya sesudah mati. Itulah kebanyakan manusia. Kenapa? Tidak belajar. Tidak belajar. Kadang-kadang bila diajar tidak mau. Lagilah susah ya. Lagi yang susah. Maka ulama membagikan manusia kepada 4 kategori. Manusia ada 4 kelompok katanya. Pertama, orang yang tahu, berilmu dia, dan tahu dia ada ilmu, dia sampaikannya ilmunya. Satu. Yang kedua, orang yang berisi berilmu, tidak disampaikannya ilmunya. Subhanallah, ilmu banyak tapi diam. Yang ketiga, orang yang tak berilmu, tahu dia tidak berilmu, lalu dia mencari ilmu. Yang keempat, orang yang tak tahu dia tidak ada ilmu. Ya ilahi, ya ilahi, tak tahu dia, kosong. Lalu macam mana nak tambah? Tidak akan bertambah ilmunya karena dia tidak tahu dia yang dia itu kosong. Ada dalam Quran ya, gambaran ini ada dalam Quran. Yang jelasnya di sini, orang itu bila nak meninggal, dia menyesal, ingin dicabut, ingin disambung rohnya. Siapa ini? Orang yang cuai, lengah dan lalai. Kalau orang yang waspada, istiqamah, siap nak mati, ada cerita di ayat lain. Dia dihibur, dia dimotivasi oleh malaikat. Aji akan diambil sudah ini ya, tapi jelas confirm Aji dapat jannah. Ada ayat lain, jannah confirm. Bagi Aji mati itu tidak susah. Memang sakit lah, tapi tidak akan susah. Kami akan mendampingi Aji nanti. Sekarang kami datang ke sini, nanti di kubur kami temani, di padang mahsyar nanti kami urus. Ada ayatnya, ayat lain. Orang yang sukses waktu meninggal. Ini orang gagal hidup, gagal mati. Hidup matinya gagal. Ada ceritanya di sini. Ayat 99 dan 100. Irji'uni, sambung dulu nyawaku ya Allah, la'alli a'malu salihan, saya ingin beramal saleh, fi ma taraktu, selama ini belum dibuat lagi ya Allah.
masih ditinggalkan, masih diabaikan. Merayu nak disambung nyawa untuk mengejar ketinggalannya selama ini. Padahal sudah nazak. Dah nazak. Itu maka Allah kasih Ramadan untuk kita tuh muhasabah diri. Kalau boleh cepat-cepatlah kejar ketinggalan itu. Jangan tunggu nazak dulu. Jangan tunggu nazak dulu. Jangan tunggu ihtidar. Jangan tunggu koma dulu. Permintaannya untuk disambung nyawa sudah dijawab di sini. Kalla, jangan harap, no way. Kalla, no way. Tidak boleh dah. Dah terlambat. Ketinggalan kereta api. Kalla, no way. Tak tahulah apa terjemahnya di situ. Mungkin sekali-kali tidak barangkali terjemahnya. Sekali-kali tidak itu apa maksudnya? No way. Tak boleh dah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Cakap boleh. Minta boleh, tapi tidak akan dilayan. Nah, kalau bahasa seberangnya, ngomong sih bisa. Nah, tapi ngomong doang. Nah, cakap bolehlah. Tapi dah terlambat. Kenapa? Wa min waraihim barzakh. Dia sudah berada di pintu alam barzakh. Tidak boleh mundur. Ke depan boleh, ke belakang tidak boleh. Dia sudah berada di pintu alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai ke hari berbangkit, ke hari kemudian nanti. Barulah berjumpa di sana lagi, berkira lagi di sana nanti di hari perhitungan nanti di sana. Sekarang nak sambung nyawa tak dapat. Kamu sudah akan memasuki pintu alam barzakh. Alam kubur itu alam barzakh. Bila sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah tukar alam. Alamnya alam barzakh. Di sini pun cukup barzakh dicakap. Bahasa Melayu pun barzakh juga. Itulah peringatannya, sedikit pemanasan untuk bersama apa tuh lanjutannya. Lanjutannya kita nak ambil sedikit ayat yang dibaca Imam surah At-Tin. Kemarin kita ambil surah apa kemarin? Kemarin surah Ali Imran. Tadi Imam baca surah At-Tin, sering dibacanya. Mungkin ribuan kali sudah didengar ayat ini dibaca. Sepatutnya kalamullah bila dibaca oleh telinga, kalau masuk dari telinga kanan patutnya singgah di hati patutnya. Kalau telinga, patutnya telinga itu dua-dua mendengar patutnya. Kiri dan kanan mendengar. Mendengar kalamullah dibaca, kemudian singgah di hati. Kalau tidak singgah di hati, tujuan membaca Quran tidak tercapai. Jangan bak kata orang Melayu, masuk kanan, keluar kiri. Patutnya masuk kanan dan kiri, singgah di hati. Macam mana nak singgah di hati? Karena belajar. Tengok di sini Wattini wa Zaitun. Halaman 597 dengan surah At-Takasur halaman 600. Kita baca kedua-duanya. Dalam hadis sudah sering disebut, siapa yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dia membaca Quran, satu ayat nilainya satu kendaraan mahal. Zaman dulu kendaraannya unta. Siapa yang datang ke masjid di pagi hari, kalau mau dia baca Quran, pulangannya satu kendaraan mahal. Dalam hadis, satu ekor unta besar gemuk. Subhanallah. Subhanallah. Ayat At-Tin 8 ayat, At-Takasur 8 ayat, 16 ayat. Kita baca ya, pelan-pelan. Ingin merebut unta besar gemuk setiap ayat. Satu ekor unta besar gemuk. Belum sempat di bawah hadisnya, tapi sudah sering disebut di sini. Mungkin besok lusa boleh di bawah hadisnya. Berapa banyak unta yang lost, datang ke masjid tak dapat unta. Yang tidur di rumah lagi lah tak dapat. Yang duduk tempat lain lagi tak dapat. Dah berapa tahun dia berulang ke masjid, banyak kehilangan unta. Dia boleh mendapatkan 100 ekor unta setiap kali ke masjid. Baca Al-Waqi'ah 96 ayat. Baca
Al-Ikhlas 4 ayat dah 100. 96 campur 4 100. Kenapa tak sempat baca Al-Waqiah? Nah, itu kena dia lah tu ya. Padahal kalau dia baca surat Al-Waqiah barangkali 10 minit saja dah boleh bacanya. Baik. Bersama surat Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين. Baik, surat Tin kita dah belajar dulu ya masa mengkaji tafsir Al-Munir. Surah At-Takasur sudah dipelajari masa mengkaji tafsir Al-Munir. Ramadan tahun lalu kita membincangkan tafsir Al-Munir dari juz 30 ya. Tafsir Al-Munir bahasa Melayu ada di internet, ada PDF-nya lengkap 30 juz. Tinggal klik saja, tinggal download saja, lengkap 30 juz yang mengusahanya orang-orang saleh di Indonesia. Mereka terjemah, mereka buat PDF-nya. Tinggal nak mencari saja. Kalau siapa mau nanti, siapa yang mau filenya boleh nanti dikongsi insyaallah. Terjemahan bahasa Melayu tafsir yang terkenal di era sekarang yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ulama kenamaan dari Syria yang dapat anugerah tokoh Mal Ijrah Malaysia. Malaysia mengasihi dia tokoh Maha Ijrah, tapi tak didengar, tak dikenal tokoh ini. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Malaysia mengangkat citranya, memuliakannya, mengasihi sebagai tokoh Maha Ijrah. Lupa atas 98 atau 99. Boleh tengok di internet nanti. Tokoh Maha Ijrah Malaysia, tengoklah. Ada nama Wahbah Zuhaili, tafsirnya tafsir Al-Munir. Tahun lalu dikaji di sini, berhenti pasal Covid saja. Kemudian lepas Covid belum disambung lagi. Mungkin akan disambung nanti. Di sana sudah dibicarakan ini. Antara yang menarik dalam tafsir Al-Munir apa di sana? Sebagai intinya ya, orang tuh kalau masa sehat dia datang ke masjid, sehat datang ke masjid, sehat datang ke masjid, tiba-tiba dia sakit. Pahala ke masjid jalan terus. Tak kerja, gaji jalan. Orang itu masa sehat dia datang ke masjid, masa sehat datang ke masjid, tiba-tiba dah umurnya 80, 90, 100. Dan uzur fizikalnya, sudah uzur akalnya. Pahalanya jalan terus. Rugi ya? Rugi kalau tak ke masjid. Orang itu kalau waktu sehat dia datang ke masjid, datang ke masjid, datang ke masjid. Tiba-tiba dia musafir belayar tak kemana, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Waktu dia musafir belayar itu dapat pahalanya jalan terus. Itu di antara maksud ayat falahum ajrun ghairu mamnun ayat 6. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman, yang beramal saleh tetap dapat pahala ghairu mamnun, tidak berhenti, tidak putus. Subhanallah. Dia istiqamah datang ke masjid, satu hari dia ada hal, kereta rusak lah, tapi mudah-mudahan jangan rusak keretanya, atau ada hal, dia tak sempat ke masjid, dapat pahala. Tak kerja, gaji full. Itu kalau ingin mencari jannah. Kalau waktu sehat dia tak ke masjid, tiba-tiba ada sakit-sakitan baru ke masjid, yang datang itu dikira lah, yang tak datang tak dikira.
Waktu sehat dia ke masjid, dididik anaknya mencintai masjid. Tiba-tiba dia meninggal, anaknya ke masjid, orang itu meninggal, pahalanya hidup. Orang itu meninggal, pahalanya hidup. Ramai manusia yang mati, dia mati, pahalanya berhenti. Rugi. Anak 6 orang, 7 orang, 10 orang, cucu lagi. Tapi tidak dididik cinta rumah Allah, tidak dididik cinta kitabullah. Jauh dari Allah, jauh dari kitabullah. Jangan-jangan orang itu mati, dosa tak mati. Falahum ajrun ghairu mamnun. Di antara maksud ayat ini, itu guna belajar tafsir ya. Letih dia mendidik anaknya dari kandungan, sesudah lahir, sebelum sekolah, prasekolah, darjah 1, sekolah menengah, sampai universiti, sampai kawin. Subhanallah. Tapi tidak dididik cinta Allah, tidak dididik cinta masjid, cinta rumah Allah, cinta kitabullah. Anaknya untuk dunia saja, anaknya temporary saja. Patutnya bila beranak, niatlah untuk anak jannah. Bila kawin, bila beristri, istriku ini istri jannah. Macam seorang sahabat yang meninggal, tersebut dalam 2 minggu lalu ya, ada seorang sahabat meninggal di Bandar Baru Bangi, meninggal istrinya, yang meninggal istrinya ya, meninggal istrinya. Sahabat datang melawat ke rumahnya. Sahabat ini datuk ya, datuk, tapi dia muadzin di masjid di surau. Datuk tak menangis, istri datuk meninggal. Dia ahlul jannah. Buat apa saya menangis katanya? Ahlul jannah, iya. Di mana datuk tahu? Pagi Quran, petang Quran. Pagi Quran, petang Quran. Sejak kami sama kawin, sejak akad nikah, sejak ku terima nikahnya, kami tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis kecuali sekali 2 saja. Orang itu membina rumah tangga, kawin, ingin menjadikan istrinya istri jannah, suaminya suami jannah, anak-anak anak jannah. Itu sebetulnya tujuan hidup. Sebelum puasa, sebelum Ramadan 2-3 hari ada budak antar message. Ini budak bekas penuntut dulu di Yunisa. Ustadz katanya, saya bulan Ramadan ini nak niat khatam Quran 30 juz kepada ibu dan ayah yang masih hidup. Dapatkah mereka pahalanya? Bagus budak itu ya. Tidak ada anak mengantar saya nak khatam Quran. Tanyalah anak-anak di rumah, ada tak bini anak khatam Quran? Ini anak-anak hantar sampai, siapa nak tengok mesejnya? Boleh saya tengokkan nanti. Ustaz, saya ini bulan Ramadan ini nak niat khatam Quran, pahalanya untuk ayah dan ibu saya, ibu dan ayah saya. Sampaikah pahala itu? Jawabannya apa? Sepatutnya ayah dan ibu waktu nak membina rumah tangga berniat nak ke jannah. Berniat nak ke jannah, nak menyelamatkan diri pada azab neraka. Suami jannah, istri jannah. Bila dapat anak, anaknya anak jannah. Tengok doa orang beriman dalam surah Furqan ya, cantiknya. Tengok doa orang beriman dalam surah Furqan. Saya rasa wajib dibaca oleh ayah dan ibu, datuk dan nenek ni, biar dia faham hidup ni macam mana. Ayat dalam doa dalam surah Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, halaman 366 ayat 74. Doa ayah dan ibu, datuk dan nenek, doa ketua keluarga yang sepatutnya dibaca siang malam. Kemarin kita doa Rabbana Atina belum selesai lagi ya, datang lagi doa ini. Ayat 74 halaman 366, Rabbana hablana. Boleh kita baca dari awal ayat, wallazina yaqulun. Boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yaquluna rabbana hablana
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Mereka itu berdoa, walladzina yaqulun, mereka meminta kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah kurniailah kami suami, istri, pasangan hidup, zuriat juga yang menyenangkan hati, yang menjadi ikutan ahli takwa. Panduan dalam masyarakat, ikutan dalam masyarakat, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, kata Al-Fadhil Profesor Abdul Samad. Sering disebutnya. Yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting, katanya. Dengarlah ceramah Profesor Abdul Samad hafizahullah. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup, zuriat yang menyenangkan hati, yang menjadi imam bagi ahli takwa. Panduan dalam masyarakat. Itu tujuan kawin. Jadi cakap sama siapa yang bertanya tuh, sepatutnya ayah dan ibu sebelum dia kawin untuk menjadi suami yang saleh, istri yang salehah, melahirkan zuriat yang saleh, lalu zuriat itu dididik untuk menjadi orang yang saleh salehah. Automatically pahala anak itu dapat sama ayahnya, tak payah ya Allah berilah seumpama pahala ini, full dapat. Ayahnya meninggal, pahalanya hidup. Perlu ilmu ya. Hidup ini perlu ilmu. Dalam Quran ada, tapi tidak digali, tidak dicari. Berapa sudah anak, berapa sudah cucu? Apa niatnya dulu? Aku terima nikahnya tuh apa niatnya dulu? Subhanallah. Kata budak tuh, nyangku katanya. Bagus budak. Kamu tinggal di mana lagi? Di Lumapas katanya. Masa itu ada tazkirah di masjid yayasan. Di Lagau dia ke sana, datang nanti lah ya. Iya katanya. Baik. Apa tajuknya tadi? Surah At-Tin ya. Orang yang waktu dia sehat dia ke masjid, waktu sehat dia baca Quran, waktu sehat dia taat beribadat kepada Allah, tiba-tiba sakit, pahalanya jalan terus. Ini yang dijanjikan dalam surah At-Tin. Kita tak payah baca ayat 1 sampai ayat 8. Ambil satu saja. Ingat, rujuk tafsir Al-Munir ada di sana. Ada di sana. Itu pentingnya tafsir Al-Munir ya. Rujuk semula. Dari mana alasannya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah baik kejadian manusia itu. Masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa sudah matang, di penghujung usianya, bagus. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian bila sudah usianya sudah terlalu lanjut, dia akan lemah, dia akan uzur. Kadang-kadang akal pun uzur, ingatan pun uzur. Benda yang patut diingatnya tak ingat. Kita tanya benda, dia jawab lain. Sebut di sini, radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu. Kecuali orang beriman yang taat di waktu sehat. Bila dia uzur, pahalanya jalan terus. Untung. Jangan tunggu sakit baru ke masjid. Waktu sehat ke masjid. Waktu sakit ke masjid. Waktu sehat tak ke masjid. Yang tak ke masjid itu dikira semuanya tuh. Akan dikira semuanya. Berapa tahun umur Ji? Tuhan berapa tahun umur? 80. Apa yang dibuat sepanjang 80 tahun itu akan ditanya. Masa remaja buat apa? Akan ditanya. Itu maka kita diberi Ramadan untuk itu tuh bertaubat kepada Allah, membaiki lembaran yang mungkin ada yang tak selesai, ada yang kusut, ada yang kamah, ada yang kotor. Dibaikilah filing, dibaikilah lembaran hidup bala ulama, bertaubatlah kepada Allah, Allah akan padam semuanya.
Bila orang itu bertobat kepada Allah, ya Allah, banyaknya silapku ya Allah, tentang anakku, tentang istriku, tentang cucuku, tentang kerjaku lagi ya Allah, banyak yang silap di sana. Ampunlah dosaku ya Allah. Insya Allah kalau Allah menerima taubatnya bulan Ramadan ini, bersih semuanya. Itu maka dikatakan siapa yang puasa Ramadan dengan bagus, hapus dosanya terdahulu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baik. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapat nilai pahala yang tak putus, jalan terus. Pahalanya hidup, pahalanya on. Walaupun dia sudah mati. Kenapa? Karena anaknya dididiknya. Karena dididik anaknya. Karena ada dalam hadis anak saleh yang mendoakan. Bukannya mendoakan saja sebenarnya, anak saleh yang dididiknya. Dalam hadis itu waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Bukan itu saja. Bukan doa saja yang sampai, amalan pun sampai. Amalan pun sampai, tarbiyah pun sampai. Subhanallah, subhanallah. Cantiknya surah At-Tin. Nah, kita lihat surah Takasur kemarin juga sudah dilihat ya. Karena 2 hari yang lalu pun ayat yang sama juga dibaca imam. Kita lihatlah ya. Halaman 600 tadi sudah dibaca ya. Alhaakumut takasur. Kamu ini lalai karena mencari harta, karena mengurus anak, karena mencari kedudukan, karena mencari pangkat, mencari nama, membangun rumah, membeli kereta. Habis masanya. Alhaakumut takasur. Habis itu saja. Kamu lalai mengurus benda yang akan tinggal. Rumah tinggal, gelaran yang panjang tinggal. Subhanallah. Kendaraan tinggal, duit tinggal, propertis tinggal. Kamu sibuk mengurus itu maksud alhaakumut takasur ini. Artinya apa? Jangan begitu dong. Janganlah begitu. Jangan lalai. Nampak jugalah jalan ke masjid. Jangan tak nampak jalan ke masjid. Sebelum Ramadan gelap jalan ke masjid. Bulan Ramadan gelap juga. Janganlah. Janganlah. Hatta zurtumul maqabir. Kalau begitu sifat kamu sampai kamu diantar ke kubur nanti kamu tak akan ke masjid. Tapi di sebagian community ya, sholat jenazahnya di masjid. Tapi di sini sholat jenazah pun di rumah. Saya pun tidak tahu tuh. Kenapa tidak sholat di masjid? Parking luas, tempat luas. Sholat pun di rumah. Tidak tahu tuh. Mekah Madinah sholat jenazah di masjid. Negeri-negeri yang maju sholat jenazah di masjid. Kan semua orang boleh datang. Walaupun tak kenal. Kalau sholat di rumah, orang yang tak kenal, seganlah datang ke sana. Subhanallah. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu diantar ke kubur. Lalai lagi. Kala, jangan begitulah. Kala tadi berbeda dengan kala ini. Tadi kala juga. Tadi kala maknanya no way. Di sini kala, tak usahlah begitu. Saufa ta'lamun. Kamu menyesal nanti. Kalau sifat kamu lalai, lengah dan lalai, sampai tak nampak jalan ke masjid Ramadanmu, tak nampak jalan ke masjid. Patutnya Ramadan ini 5 kali sehari nampak jalan ke masjid. 5 waktu nampak jalan ke masjid. Kalau dipilih-pilihnya saja solat yang 5 waktu itu dia ke masjid, bukan full, menyesal nanti. Menyesal. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Menyesal kamu nanti. Nanti kamu tahu akibatnya kenapa lalai. Summa kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Tengok 2 kali. Jangan begitu sifatmu, ubahlah. Kalla, jangan begitu. Berapa kali dah jangannya? Lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kamu mempunyai keyakinan, kamu tak akan begitu. Kenapa dia begitu? Begitu juga karena tak yakin. Kata Rasulullah SAW dalam bab solat isya dan subuh berjamaah,
kalau orang tuh tahu fadilat sembahyang subuh dan isya berjamaah, mereka mesti datang walaupun merunggau merangkak katanya. Orang yang tahu. Orang yang tak tahu, Ramadan pun tak ke masjid. Kalau dia tahu dia tak datang, jangan-jangan dia sudah dilantik iblis. Iblis cuti bulan Ramadan, dia ambil alih kerja iblis. Oke lah kata iblis, saya cuti dulu katanya. La ilaha illallah. La tarawunnal jahim. Pasti kamu akan nampak neraka jahim bila kamu lalai sampai mati. Summa la tarawunna ainal yakin, kamu dah ada di dalamnya nanti baru yakin, oh ini rupanya neraka itu. Ini rupanya hasil kehidupanku neraka. Karena hidup lalai. Summa la tus'alunna yauma idzin anin naim. Nanti kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Ada masjid dekat kampungmu, ada. Berapa jauh? 1 kilometer, 2 kilometer. Ada datang? Ada. Akan ditanya. Ada kereta di rumah? Sesuka hati memilih. Bukan ada. Ada parking di masjid? Ada 1 parking. Yang lain tidur di rumah. Tak apalah, ada 1 wakil. Anak dibawa? Dibawa. Mana anak-anak? Oh, tak dibawa? Masalah. Masalah. Kenapa tak dibawa anak ke masjid? Ayahku pun dulu tak bawa aku ke masjid. Ayahnya akan ditanya juga. Summa la tus'alunna yauma idzin anin naim. Kamu akan ditanya. Kamu datang berapa kilometer? 15 kilometer. Dari mana? Dari Jerudong. Wah. Ada yang datang dari Jerudong ke sini. Ada yang dari Mata-Mata, dari Lumapas, dari Tanah Jambu, dari Lambak. Summa la tus'alunna yauma idzin anin naim. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah. Nikmat rumah akan ditanya, nikmat kereta akan ditanya, nikmat badan sehat akan ditanya, kaki sehat, tangan sehat, anggota sehat, organ-organ semua aktif masih. Tiba saat nanti jantung akan berhenti, buah pinggang akan istirahat. Waktu jantung masih sehat, buah pinggang masih hebat bekerja, manfaatkanlah. Summa la tus'alunna yauma idzin anin naim. Kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Dalam tafsir Al-Munir ada cerita ya. Boleh buka cerita malam hari Abu Bakar keluar rumah. Jumpa Umar. Tidak biasa mereka keluar rumah di malam hari. Kamu kenapa keluar rumah? Kata Abu Bakar, lapar lah, tidak ada mau dimakan di rumah. Kata Umar, saya juga. Tengok sahabat Nabi ya. Tidak ada mau dimakan malam hari, lapar. Keluar rumah malam-malam, berjalan. Itu jumpa Rasulullah. Kamu kenapa berdua ini? Ya Rasulullah, tidak ada yang mau dimakan, lapar lah. Saya juga, kata Rasulullah. Tiga-tiga lapar. Kata Rasulullah, baiklah, kita pergi ke rumah sahabat kita di sana. Insya Allah akan dijamunya nanti. Malam hari, pergilah ke rumah itu. Pendek ceritanya, dijamulah, sempat menyembelih kambing malam itu, sempat memasak. Dah siap makan, kata Rasulullah, tadi kita keluar rumah lapar, sekarang sudah dikasih makan oleh sahabat kita. Nanti Allah akan tanya, kenyang ini kamu gunakan untuk apa, katanya. Kamu makan kenyang, tadi lapar, sekarang sudah kenyang, sudah berisi perut. Sesudah berisi perut itu akan ditanya nanti itu. Setiap kali kita menikmati nikmat Allah, makan, minum, akan ditanya, adakah memuji Allah? Adakah bersyukur kepada Allah? Nah, nikmat kenyang makan saja akan ditanya. Nikmat selesa tidur, nikmat enak tidur. Tidur tuh nikmat. Sebelum tidur niatnya untuk apa dia tidur? Bangun tidur dia buat apa? Akan ditanya.
Subhanallah. Bacalah tafsir Munir semula ya. Cerita Rasulullah dengan sahabatnya keluar rumah tiga-tiga lapar, tidak ada yang mau dimakan. Kita takut nak makan, makan dibuang. La ilaha. Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Baca tafsir Munir ya, ada ceritanya di sana. Tafsir surah At-Takatsur. Subhanallah. Memang terdapat dalam hadis sahih ya. Jadi setiap tarikan nafas akan ditanya, setiap jam, setiap second, setiap saat, setiap detik, setiap 1 menit, 10 menit akan ditanya. Berapa banyak kita menggunakan nikmat Allah dalam hidup ini? Selain nikmat oksigen, nikmat pernapasan, nikmat darah, nikmat saluran darah. Coba tersumbat satu saluran, mungkin tangan sebelah tak berfungsi nanti. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Nikmat itu tak terhitung ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dihitung-hitung nikmat Allah itu tidak dapat menghitungnya. Maka Rasulullah memuji Allah apa? Ada pujian Allah Rasulullah yang paling hebat ya. Katanya la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, saya tidak mampu menghitung nikmatmu yang akan kukira ya Allah. Tidak mampu aku menghitungnya. Engkau lah yang lebih tahu ya Allah. Saya nak memujimu, saya tidak pandai ya Allah. Engkau lebih tahu tentang dirimu, tentang zatmu. Tidak mampu aku memujimu ya Allah, karena aku tidak tahu tentang hakikat zatmu, hakikat dirimu. Cantik sekali pujiannya. La uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Saya tidak mampulah memujimu ya Allah. Ini pujian yang tinggi ya. Pujian yang tinggi. Alhamdulillah itu biasa saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah biasalah, semua orang tahu. Tapi Rasulullah bila memuji Allah, suatu ketika itu dipuji dalam sujud, termasuk doa sujud, la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, aku tidak mampu memujimu ya Allah. Karena engkau sendiri, engkau yang tahu tentang zatmu, tentang dirimu. Aku tidak tahu. Macam mana aku nak puji? Artinya bila menyerahkan pujian kepada Allah, berarti orang itu sudah memuji Allah dengan peringkat yang sangat tinggi. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Jadi message surat Tin agar kita beramal waktu kita sehat, waktu kita masih normal. Bila dah sakit-sakitan nanti insya Allah pahalanya akan hidup, akan jalan terus. Message surat At-Takatsur, semua nikmat akan ditanya Allah. Nikmat duit, setiap ringgit, setiap sen akan ditanya. Niat handphone, nikmat handphone kemana digunakan? Niat bil, nikmat bil maksudnya. Nikmat bil, nikmat karan, nikmat rumah, nikmat air, nikmat ekon. Rumahnya alhamdulillah, biliknya selesai, ekonnya, lampunya, kemudahannya. Itu akan ditanya nanti. Jangan menyalahgunakan nikmat. Itu dikatakan kufur nikmat. Patutnya nikmat itu disyukuri supaya nikmat itu bernilai dan dia bertambah dan meningkat dan semakin berkat. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik. Na'udzu biridhaka min sakhatik. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su', ihfazna min kulli makruh fil hali wal ma'al, jisman wa ruhan ya mujibas sa'ilin. Waktub lana kullal khair. Ihfazna kama hafizta bi ibadakas salihin. Allahumma ihfazna kama hafizta bi awliyaikal muttaqin ya mujibas sa'ilin. Hayyi' lana kullal khair wa yassir lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma munna alaina bisiyami ramadhan wa biqiyamihi imana wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisiyami ramadhan wa biqiyamihi imana wa ihtisaba.
اللهم من علينا بصيام رمضان وبقيامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من المحبين لبيتك حتى الممات بنين وحفدة اللهم اجعلنا من المحبين لبيتك حتى الممات بنين وحفدة اللهم اجعلنا من المحبين لبيتك حتى الممات بنين وحفدة وارحمنا وارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله واجمعنا في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا جميعا وإياهم في الفردوس الأعلى اللهم اجعلنا من أهل فردوسك الأعلى يا مجيب السائلين وهيئ لنا الفردوس الأعلى يا مجيب السائلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيق يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستودعكم الله